Saya banyak pengalaman, Mas Akbar ya. Ya selesai kalau saya koordinasikan dengan melibatkan banyak orang, sesuatu yang Presiden sering katakan tapi tidak terlaksana karena tidak ada koordinasi seperti kata Pak Akbar tadi. Misalnya, saya minta maaf soal BLBI. Tunggu lama Presiden buka. Terus siapa yang bertanggung jawab? Menteri ini enggak, menteri itu enggak. Saya bilang ke Presiden, Pak, saya koordinasikan tapi saya minta ke Pres. Ya. Saya akan memimpin itu, menterinya disebutkan yang harus ikut saya. Keluar ke Pres, jalan. Sama ketika FPI mau dinyatakan bubar atau tidak punya legal standing, itu kan udah bertahun-tahun. Dulu Pak ini mengatakan sudah, pokoknya kalau saya sudah Kapolri, saya diberi waktu sekian bulan. Kapolri berikutnya sama. Lalu di mana masalahnya? Gitu. Setiap saya tanya ke Presiden, ternyata saling tunjuk nih, ada 7 institusi itu. Saya bilang ke Presiden, saya yang memimpin Pak. Iya, itu cepat itu, gitu. Biar jelas saja, biar tidak dikira kita sewenang-wenang, tidak punya alasan macam-macam kan. Ya dikeluarkan impres, saya ditunjuk, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, barusan kita lihat videonya ya. Luar biasa. Saya kira ini tidak tersaring dari mulutnya seorang Mahfud MD. Ini di salah satu YouTube-nya politikus yang ada di Indonesia. Podcast ya. Dia menyampaikan bahwa maksudnya barangkali mau menunjukkan diri dia seorang ahli, seorang pakar gitu dalam menyelesaikan persoalan. Dan rupanya dari mulutnya sendiri terucap bahwa proses pembubaran FPI yang sudah dirancang dari tahun ke tahun dan selalu gagal, rupanya di bawah kepemimpinan Mahfud MD, dia dengan memegang instruksi Presiden, dia berhasil membubarkan FPI. Ya, ketahuan sekarang ya, ternyata otak di belakang pembubaran FPI adalah Mahfud MD. Subhanallah, ini mubahalah IBHRS terus menuai hasil. Terbongkar seluruhnya, sedikit demi sedikit. Dan kita tahu ada Verdi Sambo juga dalam kasus KM50. Mari kita tenang saja sahabat semua. Kita saksikan, kita tonton. Tapi jangan lupa terus kita suarakan pendapat kita, perjuangan kita di berbagai platform media sosial yang semua sahabat miliki. Karena itu bentuk perjuangan kita hari ini. Dakwah nahi mungkar. Ya, persoalan Mahfud MD, Verdi Sambo, berikutnya siapa lagi yang akan menuai dari mubahalah IBHRS? Kita akan geser ya kabar beritanya di ulasan seorang pengamat yang saya kira menarik juga untuk kita simak, bahwa konon katanya ya hasil dari analisanya Verdi Sambo bukanlah orang tertinggi di mafia dalam tanda petik ya yang ada di kepolisian hari ini. Ini dari liputan6.com ya. Pengamat .2, Verdi Sambo bukan pimpinan geng. Ada sosok kakak asuh. Dah loh, kakak asuhnya siapa ini? Kalau di buzzer kan ada kakak pembina ya. Kalau ini bukan dibina tapi diasuh. Saya kira sebagian dari sahabat semua sudah bisa mulai menerka langsung ini siapa kira-kira yang disebut sosok kakak asuhnya ini. Kita simak beritanya. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran yang juga penasihat Kapolri, Profesor Muradi, mengatakan ada sosok kakak asuh di balik faksi atau geng mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Muradi menyebut Sambo bukanlah pimpinan dari geng di internal Polri tersebut. Ini luar biasa ya, Prof Muradi, ini Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan, penasihat Kapolri. Jadi saya juga ingin nanya sama Prof, apa saja yang sudah Prof nasihati kepada Pak Kapolri? Kenapa persoalan ini perang bintang di dalam kepolisian, antar jenderal, terus apalagi judi online, kok baru terungkap sekarang-sekarang? Prof tidak tahu atau Prof ikut skenario Verdi Sambo juga? Kita tidak ingin bersuuzon ya, kita tidak ingin berburuk sangka, tapi ketika kita melihat pada kekuasaan
maka antisipasi kewaspadaan yang memang harus dikedepankan. Nah, sudah capek, rakyat ini sudah capek dibodohi gitu. Irjen Verdi Sambo itu bukan kepala atau pimpinan dari salah satu faksi atau geng yang ada di internal Polri, kata Muradi dalam keterangannya Jumat 19 Agustus kemarin. Muradi mengatakan, publik perlu melihat sedikit ke belakang bagaimana Sambo mendapatkan bintang pertama kalinya sebagai perwira tinggi Korps Bayangkara. Nah, jadi saya kira posisi Prof. Muradi ini juga harus diperjelas. Dalam konteks ini Anda sebagai pengamat, ya, pengamat politik keamanan, atau Anda sebagai penasehat Pak Kapolri. Kalau Anda sebagai pengamat ingin mengedukasi, ya sampaikan saja, jangan sepotong-sepotong gitu. Ini kan kalau sepotong-sepotong Anda seperti ikut bagian dalam sebuah proses pembuatan skenario sinetron yang nggak berujung ini. Dari situ kita akan lihat bahwa ada yang jauh lebih senior dari Irjen Sambo yang menjadi kakak asuh Irjen Sambo dan kawan-kawan yang menjadi bagian dari faksi tersebut. Yaitu dia kan, kalau kita bicara ada yang lebih senior, ya pasti ada. Seterusnya ke atas pasti ada yang lebih senior. Tapi jangan sampai ini kemudian menjadi bola liar yang bisa dilemparkan kemana-mana. Muradi mengaku tak heran jika ada sebagian dari anggota tim sus ada yang memiliki kedekatan dengan kakak asuh, yang sampai saat ini belum diproses dan dievaluasi keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam. Sebutkan saja gitu, Anda mau bilang siapa? Pak Tito Karnavian gitu, sebutkan saja. Jadi saya kira inilah yang disebut dengan kehati-hatian yang harus dimunculkan oleh para tokoh pejabat dalam berbicara di depan publik. Anda mau menjadi bagian dari penyelesaian masalah gitu, atau Anda mau jadi bagian dari masalahnya. Rakyat saja ingin ini segera selesai. Tapi kalau kalimat-kalimatnya seperti ini kan serba ambigu, serba digantung, akhirnya kan menjadi bola liar. Sehingga tampak ada kesan abai dan tidak patuh atas instruksi dan perintah Kapolri, kata Muradi melanjutkan. Lebih lanjut, Muradi melihat Sambo hanya dari orang yang diarahkan oleh kakak asuh dari salah satu faksi atau geng yang ada di Polri. Menurutnya, jika tim sus bisa memeriksa dan membuktikan ada keterlibatan kakak asuh ini, maka perlawanan ke Kapolri Listio Sigit Prabowo bisa meredup. Nah, ini kan muncul juga gitu penjelasan tentang perang bintang yang ada di dalam tubuh Kapolri. Nah, kalau ini hanya sekedar pertarungan antar bintang, ya, nanti bintang jatuh itu ditekan, dikorbankan. Kemudian yang menang, bintang yang tetap di atas, itu kembali melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh bintang-bintang sebelumnya yang menguasai kepolisian. Kan kita bukan inginnya begitu gitu. Kita tidak ada di salah satu faksi yang ada di Polri. Kami rakyat jelata yang ingin menjalani kehidupan di negeri ini dengan aman, tentram, adem, ayem. Ada kepolisian sebagai pengayom, bukan sebaliknya yang membuat resah. Kan begitu ya. Dari situ maka posisi Irjen Sambo dan sejumlah perwira yang menjadi bagian dari faksi yang dimaksud akan redup dan tim sus akan mudah melakukan kerja-kerja pengungkapannya. Ya, sebetulnya itu juga bukan menjadi pertanyaan akhirnya keberadaan tim sus ini. Kemudian apa yang membedakannya dengan Satgasus misalkan? Satgasus sekarang sudah dihentikan karena dianggap tidak efektif kinerjanya. Bahkan lebih jauh dari itu, rumor yang berkembang di masyarakat justru Satgasus lah yang menjadi mafia dari kasus-kasus yang ada di kepolisian. Nah, sekarang tim khusus ini bagaimana gitu? Jangan sampai membubarkan Satgasus, tim sus menjadi pengganti yang kelakuannya tidak beda jauh dengan Satgasus. Kan kita nggak mau ini terulang. Jangan lagi bodohi rakyat. Kerajaan Sambo, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Irjen Verdi Sambo memiliki kelompok sendiri di internal Polri. Menurut Mahfud, kelompok Verdi Sambo seolah seperti kerajaan sendiri di tubuh Korps Bayangkara. Menurut Mahfud, kerajaan internal Verdi Sambo di Polri yang membuat pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J tersendat. Dan mohon diingat, kita pun juga tidak bisa lantas begitu saja percaya dengan ucapan yang disampaikan oleh Mahfud MD. Mahfud MD ini kan juga salah satu yang sering membuat blunder di masyarakat. Kalimat-kalimatnya yang membingungkan rakyat. Bahkan kita dapatkan kan tadi di video di awal,
apa yang disampaikan Mahfud MD bahwa saya dengan menggunakan impres berhasil membubarkan FPI, kan kurang lebih narasinya begitu. Ini akhirnya dibukakan gitu ya. Kita menjadi tahu dalang yang pertama yang melakukan pembubaran FPI ternyata Mahfud MD, dan itu keluar dari mulutnya sendiri. Luar biasa ya. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural. Karena tak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti Submabes yang sangat berkuasa. Ujar Mahfud dikutip kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Ya ini, tadi politikus saya lupa namanya. Ya ini benar Akbar Faisal. Jadi ada dua berita dari sumber yang sama. Dari podcastnya Akbar Faisal. Dan ini harus ditelusuri. Rakyat sekarang menuntut Mahfud MD. Umat Islam menuntut Mahfud MD. Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Anda lakukan. Geng Verdi Sambo atau kepolisian ke tempo hari seperti terlihat begitu sangat memusuhi FPI. Ya karena FPI gerak langkahnya adalah menutup perjudian, menutup prostitusi. Yang rupanya itu disinyalir, dibackingi juga oleh polisi. Akhirnya ternyata gitu kan FPI dimusuhi bukan karena apa-apa, tapi mengganggu bisnis ini. Begitu logika berpikirnya. Mahfud tak membeberkan dengan rinci siapa saja kelompok Verdi Sambo. Namun begitu, Mahfud memberi isyarat bahwa kelompok Verdi Sambo yang sempat menghalangi proses penyidikan kasus ini. Ini yang menghalang-halangi sebenarnya. Kelompok ini yang jumlahnya 31 orang dan kini sudah ditahan. Nambah, sudah berapa? 35 apa berapa ya? Saya kira keterbukaan, kejujuran harus dimunculkan bukan saja oleh kepolisian, tapi juga oleh seluruh stakeholder bangsa, termasuk menteri-menterinya, termasuk Anda Mahfud MD. Rakyat menuntut Anda, umat muslim menuntut Anda mempertanggungjawabkan kalau ternyata Anda biang keladi dari pembubaran FPI. Nah ini kemudian kita ketahui juga ada artikel yang sangat lama, 2015an, dan itu ramai lagi di grup-grup WhatsApp. Ini soal dari panjimas.com. Ini soal hadis polisi laknat di akhir zaman. Ustadz Said Sungkar itu benar. Taubat jadi polisi, Anda selamat. Wow, mengerikan sekali ini kalimatnya. Kita simak beritanya ini. Ini kabar lama memang terkait Komjen Budi Gunawan yang digadang-gadang akan dilantik jadi Kapolri justru dijatuhi status tersangka korupsi oleh KPK. Nah, kemudian ada Irjen Joko Susilo ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan simulator ujian SIM, Komjen Susno Duaji, dan seterusnya. Nah, terkait fenomena berbagai kemungkaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Ustadz Said Sungkar mengutip sebuah hadis di mana sejak 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah menyinggung bahwa di akhir zaman polisi-polisi melakukan tindakan yang dimurkai Allah, sehingga mereka dilaknat Allah setiap pagi dan sore hari. Nauzubillah min dzalik. Saya pastikan juga ini tidak semua ya. Ini beberapa polisi saja yang berkelakuan bejat jahat seperti ini. Saya kira masih banyak polisi baik yang berintegritas. Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Hadis riwayat Tabrani. Ustadz Said Sungkar menegaskan sabda Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu itu terbukti benar. Iya memang hadis itu benar dan kenyataannya sekarang seperti yang kalian lihat. Lalu apa kalian masih ragu dengan hadis Nabi dan malah percaya kepada polisi? Wow. Ustadz Said Sungkar usai menjadi pembicara kajian ilmiah temporer di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 24 Januari 2015. Oleh sebab itu, sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melarang umatnya menjadi polisi yang membantu penguasa berbuat zalim. Sungguh akan datang kepada kalian para pemimpin yang menjadikan manusia-manusia terjelek sebagai orang dekatnya dan mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapatkan zaman itu, maka jangan sekali-kali ia menjadi pembantu mereka. Juga jangan pula menjadi polisi mereka. Jangan pula sebagai tukang pemungut atau pajak mereka. Dan jangan pula sebagai tukang bendahara mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Maka Ustadz Said pun mengimbau kepada aparat kepolisian agar segera bertobat bila tidak ingin mendapatkan laknat dari Allah. Kalian yakini hadis itu, kalian beriman, maka kalian akan selamat.
Sebab hal itu pasti terjadi. Nabi itu tidak pernah berbohong. Dan tidaklah ia berkata-kata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan Allah kepadanya. Quran Surat An-Nazm ayat 4. Masya Allah ya, ini sudah terang benderang dalam ajaran Islam. Kita dijelaskan bagaimana cara kita berperilaku, berkehidupan, berorganisasi, bernegara. Yuk mari kita kembali lagi. Banyak sekali pedoman Islam yang bisa mengkerangkai kita. Jangan sampai keluar dari cara-cara yang beradab. Dan kita bisa lihat, saksikan fenomena hari ini. Satu persatu aib, kejahatan mereka dibongkar, dibuka oleh Allah dengan caranya yang indah. Maka tiada cara lain selain kami pun mengingatkan aparat kepolisian, para penguasa, para politikus busuk, mari kembali bertaubat, taubatan nasuha. Mari kita rajut negeri ini dengan cara-cara yang ahsan, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.